Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Kiturus Bumi akan membahas tentang weton Senin lagi. Bagi Anda yang ingin mengetahui neptu hari dan pasaran, naga hari, jam baik, watak kelahiran, serta nasib dan rejeki weton Senin lagi, simak baik-baik penjelasan berikut ini. Weton Senin lagi memiliki jumlah neptu sebagai berikut. Jumlah neptu menurut Pancasuda. Senin 4 tambah legi 5 sama dengan 9. Menurut Sapawara dan Pancawara. Senin 4 tambah legi 5 sama dengan 9. Menurut Kamarokam. Senin 4 tambah legi 2 sama dengan 6. Watak hari menurut Kamarokam adalah Nujupati. Artinya buruk, halangan, masalah, kemalangan. Naga hari. Naga hari berada di barat daya. Jika ingin berhasil dalam berbagai keperluan, arah yang harus dituju adalah utara, selatan, barat, timur. Jam baik menurut Sapawara dan Pancawara. Jam 8 sampai jam 11. Jam 15 sampai jam 18. Jam 18 sampai jam 20. Jam 1 sampai jam 3. Watak kelahiran. Kelompok ini suka berkeliling dan melihat-lihat dunia, entah secara fisik ataupun secara intelektual. Mereka juga suka berdebat, namun mereka tidak bersifat antagonis. Kalangan ini sebenarnya terlalu sopan bahkan untuk bermimpi menyakiti perasaan orang lain. Konon mereka juga sangat murah hati, tampaknya mereka memiliki kepribadian yang cemerlang. Jika saja mereka mau berhenti mencampuri urusan orang lain. Nasib dan rejeki kelahiran Senin lagi. Usia 1-6 tahun. Nasib Anda tergolong baik, rejeki Anda pada usia ini sangat lancar, mungkin orang tua sangat memanjakan Anda sehingga kebutuhan dan keinginan dipenuhinya. Dibandingkan anak-anak lain yang sebaya, Anda tampaknya lebih diperhatikan. Usia 7-12 tahun. Pada usia kanak-kanak ini, nasib Anda masih termasuk beruntung. Bisa jadi ekonomi orang tua lancar atau mapan, sehingga hidup Anda sebagai anak pun terjamin. Orang tua tampaknya ingin menyenangkan hati Anda, sehingga Anda tak sampai ketinggalan dengan teman-teman sebaya. Anda jarang mengalami kekecewaan, teman Anda di masa kecil ini juga banyak. Usia 13-18 tahun, dalam usia ini, Anda memasuki masa remaja. Jika Anda masih memiliki orang tua yang maju maka Anda mungkin masih sekolah, kewajiban Anda adalah belajar dan membantu orang tua di rumah sekedarnya. Jadi segala kebutuhan Anda bergantung dari kondisi ekonomi orang tua Anda. Ketika usia ini nasib dan keberuntungan Anda benar-benar buruk. Bisa jadi orang tua kurang memperhatikan Anda, atau karena kebutuhan Anda dibatasi. Dan jika Anda di usia ini telah bekerja, maka pekerjaan Anda sering menemui kegagalan. Tak perlu cemas dan jangan berputus asa, yang penting jalankan rutinitas Anda dalam mencari nafkah. Usia 19-24 tahun, di umur antara 19-24, Anda dianggap menginjak masa dewasa. Tampaknya di usia ini nasib Anda juga kurang beruntung, sebagian besar keinginan Anda tak dapat terkabul, karena terganjal keuangan. Anda juga sering gagal dalam melaksanakan rencana, asmara sering muncul masalah. Terutama salah paham terhadap orang yang Anda cintai. Jika Anda masih nganggur, maka Anda merasa betapa sulitnya mencari pekerjaan. Tapi jangan patah semangat, berusahalah terus pantang menyerang. Suatu saat keberuntungan akan bersama Anda. Usia 25-30 tahun, menurut kitab Primbon nasib Anda di usia ini tergolong baik. Anda beruntung karena rejeki datangnya agak lancar. Jika Anda seorang wira swasta maka usaha Anda selalu berhasil, bahkan mendatangkan keuntungan dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Kehidupan Anda sekarang justru menyenangkan sekali. Rejeki datang tanpa hambatan, kegagalan hampir tidak ada. Masalah-masalah yang dulu sering muncul kini juga berkurang. Beginilah roda kehidupan. Kadang-kadang Anda berada pada puncak kejayaan, namun sekali waktu nasib Anda terpuruk dalam keprihatinan. Oleh sebab itu, dalam keadaan ini Anda harus dapat memanfaatkan harta benda Anda untuk kegiatan sosial. Usia 31-36 tahun. Nasib Anda di usia ini dalam keadaan sangat memprihatinkan. Rejeki Anda mengalami hambatan, sehingga datangnya terasa seret. Meskipun perubahannya tidak menyolok, tetapi hal itu sudah Anda rasakan. Usaha yang memerlukan modal besar hendaknya ditangguhkan. Jangan mudah menerima janji dari orang lain yang tampaknya menyenangkan.
karena belum tentu janji yang diharapkan itu terwujudkan. Usia 37-42 tahun, menurut kitab Primbor, di usia ini nasib Anda berada dalam keberuntungan, rezeki Anda lancar. Setiap usaha yang Anda kerjakan banyak mendatangkan hasil dan keuntungan. Kegagalan memang ada, tetapi sifatnya sepele dan tak mengganggu kehidupan. Banyak kawan dan relasi yang menaruh kepercayaan kepada Anda. Kalau sudah demikian, hendaknya Anda berusaha menjaga kepercayaan itu. Jika Anda seorang pegawai, maka di usia ini, karir Anda sangat menanjak. Jika Anda petani, maka sawah dan ladang Anda tumbuh subur dan panen raya akan menjadi milik Anda. Perlu Anda sadari, kejayaan yang Anda rasakan itu datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu, Anda harus rela menyisihkan sebagian harta untuk kepentingan di jalan Tuhan. Misalnya meningkatkan amal sedekah dan kegiatan sosial, hindarkan sifat dengki dan kikir. Usia 43-48 tahun, rezeki Anda mengalami masa-masa sulit. Nasib Anda di usia ini tampaknya kurang beruntung. Keadaan hidup yang buruk ini disebabkan berbagai masalah, di antaranya ialah Anda agak ceroboh dalam mengambil keputusan. Kegagalan sering muncul dan Anda jarang bisa mengatasinya. Usahakan di masa-masa sulit ini, Anda dapat mengatur roda ekonomi keluarga, hindari pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Jangan hidup boros, karena akan menambah-nambah kesulitan dalam kehidupan Anda di usia ini. Usia 49-54 tahun, rezeki Anda di usia ini mengalami perubahan ke arah yang lebih baik jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Ada peningkatan meskipun tidak begitu drastis. Perubahan ini dapat Anda rasakan ketika memasuki usia 49 tahun. Hambatan-hambatan yang sebelumnya menjadi menghalang dalam meniti karir kini agak terkurangi. Kegagalan juga tak begitu berarti. Yang penting Anda harus tetap bersemangat dan berhati-hati dalam bertindak. Jangan terlalu berani mengambil keputusan dalam masalah usaha yang memerlukan modal besar. Usia 55-60 tahun, agaknya nasib Anda terus menanjak ke arah yang lebih baik. Bahkan menurut Primbor, di usia ini Anda berada pada puncak keberuntungan. Segala yang Anda rencanakan dapat dilaksanakan dengan mudah, yang pada akhirnya akan berhasil. Usaha yang di tahun-tahun sebelumnya sudah meningkat, kini lebih meningkat lagi. Karir Anda benar-benar berada pada tingkat paling menyenangkan. Kerja keras dan semangat dalam diri harus terus dipacu dan ditingkatkan. Tapi Anda harus dapat mengatur waktu. Jangan sampai mencurahkan pikiran dan tenaga sepenuhnya pada pekerjaan. Luangkan waktu untuk kepentingan hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Usia 61-66 tahun. Nasib Anda tak mengalami perubahan. Keadaan rezeki Anda masih tetap seperti tahun-tahun sebelumnya. Kehidupan Anda tergolong berkecukupan. Anda sangat beruntung karena di saat orang lain di usia ini mengalami kemerosotan, justru karir Anda menjadi mapan. Di usia ini Anda benar-benar merasakan betapa hidup Anda serba berkecukupan. Anda harus dapat menahan diri, yakni merasa puas atas pemberian dari Tuhan yang telah Anda terima. Jangan serakah dan menginginkan sesuatu yang lebih banyak. Jika Anda menurutkan hawa nafsu, maka Anda tak pernah merasa puas dengan apa yang Anda terima saat ini. Manfaatkan kesempatan baik ini untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya membantu mereka yang kekurangan. Jangan menyombongkan diri, karena harta kekayaan Anda melimpah. Peliharalah hubungan dengan famili dan keluarga, lebih-lebih kepada tetangga dekat. Usia 67-72 tahun, menurut kitab Primbor, nasib Anda diramalkan mengalami penurunan. Bentuk perubahannya ialah keadaan penghasilan yang menurun. Ini bisa dimaklumi, karena mungkin Anda di usia ini sudah tidak aktif lagi dalam menekuni karir. Kalaupun Anda mempunyai bidang usaha, dimungkinkan Anda hanya tinggal memantau, sementara bidang usaha Anda dikendalikan orang lain atau orang yang menjadi kepercayaan Anda. Kenyataan tersebut membuat keberuntungan Anda turun drastis, tapi tak perlu risau. Di usia senja yang lebih penting bagi Anda adalah mempersiapkan diri menghadap Tuhan, karena mungkin sebentar lagi Anda akan mati. Usia 73-78 tahun, nasib Anda masih belum mengalami perubahan. Anda masih harus hidup dalam keadaan yang serba pas-pasan. Dalam menghadapi hal ini Anda tak perlu gusar. Di usia tua Anda tak begitu memerlukan harta benda, tetapi kesehatan dan ketenangan jiwa. Oleh sebab itu, Anda tak perlu merisaukan kenyataan yang ada, sebab jika Anda panik dan jiwa Anda lemah, maka berarti Anda tertimpa penderitaan yang lebih buruk lagi. Usia 79-84 tahun,
Nasib Anda di usia ini mengalami perubahan yang sangat pesat. Anda benar-benar beruntung menikmati usia tua ini, keadaan hidup sangat berbeda dengan tahun-tahun belumnya. Anda harus bersyukur kepada Tuhan, karena anak-anak Anda memiliki ekonomi yang mapan dan sangat memperhatikan Anda. Rezeki datang tak terduga, walaupun Anda sudah tidak kuat lagi bekerja, tingkatkan keimanan Anda kepada Tuhan. Usia 85-90 tahun, rezeki Anda mengalami penurunan, tapi tidak begitu menyolok. Usia Anda yang sudah tua ini, mungkin tak begitu mempersoalkan penghasilan. Yang penting adalah ketenangan jiwa. Meskipun rezeki pas-pasan, tapi jiwa dan pikiran tenang maka Anda akan mendapatkan kebahagiaan tersendiri. Usia 91-96 tahun, rezeki Anda kembali lancar, agaknya dalam usia Anda yang hampir 1 abad ini. Nasib Anda benar-benar baik. Jika kesehatan Anda masih dalam kondisi baik, maka betapa hidup Anda di masa tua ini sangat menyenangkan dalam kondisi rezeki yang lancar ini. Hendaknya Anda manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Usia 96-102 tahun, usia Anda sudah 1 abad lebih. Jarang orang yang berumur sampai ratusan tahun, umur yang sangat tua ini, mungkin tak perlu lagi memikirkan harta kekayaan. Meskipun demikian menurut ramalan ini, nasib Anda benar-benar kurang beruntung. Rezeki Anda sangat sehat. Terima kasih sudah subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga dulur terus bumi semuanya mendapat kemudahan dalam setiap urusan, lancar dalam setiap pekerjaan, serta tercapai semua cita-cita dan keinginan. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.